Pemirsa, debat dianggap menjadi salah satu medan pertarungan dalam membangun modal sosial yang dapat mempengaruhi elektabilitas. Sejauh ini pemirsa, hasil survei menunjukkan Ridwan Kamil masih menempati urutan pertama dengan tingkat keterpilihan di atas 47%. Diikuti oleh Pramono Anung di kisaran 30% dan Dharma Pongrekun sekitar 5%. Lalu bagaimana peluang para calon memenangkan kompetisi? Selengkapnya dalam Benang Merah, Peta Kekuatan 3 Cagup Jakarta. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah melakoni pertarungan di panggung debat perdana pada Ahad 6 Oktober 2024. Debat itu seakan melengkapi kegiatan kampanye, termasuk belusukan oleh para calon yang getol menebar sederet janji demi memikat hati pemilik suara. Sebelum debat perdana itu digelar, di atas kertas, pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, masih menempati urutan tertinggi tingkat keterpilihan dengan torehan melampaui 47%. Membuntuti di posisi kedua yakni pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno yang mencatat di kisaran 30-an%. Sementara di urutan buncit, menghuni pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana yang masih berkutat di angka 5%. Bercermin dari statistik itu, akankah Pilgub Jakarta mendatang berlangsung 1 atau 2 putaran? Memang akan sangat tergantung pada hasil dari seberapa mekar, seberapa besar perolehan yang akan didapat oleh calon independen ini. Kalau mereka terkunci di angka 3, 4, 5% saja, maka sangat mungkin Pilkada DKI Jakarta hanya berlangsung 1 putaran. Tapi kalau mereka lebih mekar lagi, lebih mampu keluar dengan ide-ide, bukan hanya sekedar ini adalah pengaruh asing ya, konspirasi asing soal COVID, kemudian juga hal-hal lain yang agak lebih detail lah, selain internet harus kita punya sendiri misalnya gitu, maka amat mungkin dia bisa menambah angka sampai pada angka tertentu yang menyebabkan Pilkada DKI Jakarta ini harus 2 putaran. Hasil survei hari ini pasti mungkin bisa berubah karena kan ini baru awal-awal. Tapi apakah kemudian 1 putaran atau tidak, pasti semuanya menginginkan 1 putaran. Nah, Dharma Pongrekun ini memainkan peran yang penting. Jadi kalau kemudian Ridwan Kamil tidak mampu menjaga elektabilitasnya yang unggul 50% sementara ini, turun saja ke angka 40%-an, sementara Pram dan Rano ini bisa mencapai 30%-an, kemudian sisanya adalah Bang Dharma, ini luar biasa. Bahkan kalau Bang Dharma bisa mencapai angka 8-9%-an, itu sangat mungkin terjadi 2 putaran karena pasti Ridwan Kamil mendapat tekanan dan Pramono Anung Rano Karno bisa naik. RK yang berkompetisi di Jakarta sebagai pendatang berdampingan dengan Suswono sejauh ini berada di atas angin dengan sokongan 13 partai politik yang populer dengan sebutan Kim Plus. Dari belasan parpol itu, di antaranya yakni Partai Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, hingga PAN. Selain berbekal dukungan dari banyak parpol, RK juga berpengalaman menahkodai Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Sementara pengalaman tak kalah mentereng juga ditorehkan Suswono yang pernah menjadi Menteri Pertanian pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Di kubu sebelah, Pramono Anung yang mendapat dukungan lebih terbatas dari koalisi PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Umat juga percaya diri memenangkan suara warga Jakarta. Sekian lama berkiprah sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan kemudian menjadi Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo, Pramono dipandang akrab dengan proses pengambilan keputusan-keputusan penting menyoal kepentingan rakyat. Mendampingi Pramono, Rano Karno yang pernah menjadi Gubernur Banten juga dianggap mumpuni menangani persoalan masyarakat. Sementara di pihak lain, calon independen Dharma Pongrekun tampaknya meski bekerja ekstra keras untuk mendongkrak tinggi-tinggi tingkat keterpilihannya. Belum lagi mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN itu disebut tidak hanya sedikit dukungan, namun juga minim pasokan. Selain itu, pendamping Dharma Pongrekun, Gun Wardana, yang notabene merupakan mantan caleg dari PAN, terbilang kurang terdengar kiprahnya. Walau begitu, beragam pengalaman yang dimiliki para paslon tetap dipandang potensial sebagai modal sosial menaikkan elektabilitas dalam rangka memenangkan kompetisi. Ya, jadi saya melihat kalau elektabilitasnya seperti itu, ya ini sesuatu yang wajar saja karena memang ya RK sudah bekerja keras juga dalam konteks itu. Dan dari dulu juga kan RK di bawah Anies, karena Aniesnya tidak bisa nyalon, tidak bisa berlayar, ya RK maka tertinggi kan di saat ini karena Anies tidak bisa menjadi calon. Oleh karena itu saya melihat ya elektabilitas ini sifatnya bisa naik, ya bisa stagnan juga bisa turun. Nah lalu apa modal sosial dari ketiga paslon yang ada? Ya modalnya kan jelas, mereka ada yang mantan menteri, lalu juga menteri yang baru saja mundur, lalu ada mantan kepala daerah, itu kan punya pengalaman, punya track record, ya punya prestasi-prestasi, punya bekal-bekal untuk bisa ditawarkan kesuksesan dulu gitu ya di mereka itu, pengalaman mereka itu ditawarkan kepada warga Jakarta dengan program-program yang rasionalis, yang realistis, yang bisa diimplementasikan. Gimana cara meningkatkan elektabilitas mereka? Ada berbagai cara, yang tentu saja menggunakan modal sosial yang paling dekat dengan para calon gubernur ataupun calon wakil gubernur itu. Apa saja? Yang pertama, yang jelas adalah lingkaran partai politik. Mesin partai politiknya harus bekerja. Kalau banyak dukungan dari partai politik tapi mesin partai politiknya nggak bekerja, ya sama aja, nggak akan meningkat elektabilitasnya. Kemudian yang kedua ya jaringan relawan diperkuat. Para paslon Cagup dan Cawagup Jakarta memiliki waktu beberapa pekan tersisa menuju hari pemilihan 27 November mendatang. Dinamika politik mungkin saja berubah mengikuti kadar kinerja masing-masing politik pendukungnya.